Baik, kita masuk ke materi modul 2, kegiatan belajar 3, yaitu analisis mass. Analisis mass digunakan saat kita menganalisis rangkaian dan menerapkan KVL atau Kirchhoff Voltage Law atau hukum Kirchhoff tentang tegangan. Baik, jika di dua video sebelumnya kita membahas tentang analisis node dan analisis supernode yang menerapkan KCL, maka di analisis mass ini kita akan menerapkan KVL. Sebutan untuk analisis mass itu adalah loop. Jadi yang langkah pertama tentu kita menentukan loop. Jika diperhatikan dari gambar berikut, misalnya kita punya rangkaian seperti yang ditunjukkan pada gambar A. Kemudian kita tetapkan arus-arus yang mengalir di setiap loop. Ada I1, kemudian ada I2, karena I1 masuk titik cabang yang saya ingkari, kemudian I2 keluar dari titik cabang, maka arus yang melalui 3 ohm itu adalah I1 min I2. Tetap juga memperhatikan KCL ya. Selanjutnya kita menggambarkan loop seperti pada gambar di bawahnya ya. Jadi kita tentukan ini sebagai loop pertama, kemudian yang ini loop kedua. Bagaimana penerapannya pada rangkaian? Kita gunakan contoh berikut. Misalnya, tentukan daya yang diberikan oleh sumber 2 volt pada gambar. Sama seperti gambar rangkaian sebelumnya, kita sudah dapat menentukan bahwa gambar rangkaian ini memiliki 2 loop. Jadi kita langsung menggambarkan yang sebelah kiri ini adalah loop I1 dan yang sebelah kanan loop I2. Kita juga akan meninjau untuk masing-masing loop atau mesh ya sebutannya. Misalnya pada loop atau pada mesh pertama. Pada mesh pertama, kita menerapkan KVL. KVL itu tegangan dalam loop tertutup, jumlahnya sama dengan 0 ya. Sehingga misalnya kita mulai dari titik sini ya, jadi kemudian kita putar ke sini dengan memperhatikan di loop atau bagian kabel atau bagian kawat yang sedang kita lalui, sebenarnya dia dilalui oleh arus mana saja. Jadi yang pertama kita mulai dari si titik sini, kemudian ke atas sesuai dengan arah loopnya, menemui 5 volt dengan polaritas negatif dulu, jadi kita bisa tuliskan min 5. Dimensinya dimensi tegangan ya kalau untuk KVL. Kemudian lanjut ke sini, dia menemui resistor 4 ohm, berarti 4 dikali arusnya. Arus pada 4 ohm ini adalah I1. Kemudian dia ke sini ya, arahnya menemui resistor yang 2 ohm, berarti 2 dikali arusnya. Namun untuk 2 ohm ini dia dilewati oleh arus I1 dan I2 dalam arah yang berlawanan, sehingga 2 dikali I1 min I2. Kemudian dia melewati tegangan 2 volt sama dengan 0. Selanjutnya pada mesh 2 yang sebelah kanan atau pada loop I2, kita lakukan misalnya kita mulai dari sini ya, kemudian ke arah sumber tegangan 2 volt, karena yang pertama kita temui adalah polaritas positif, maka plus 2 ditambah 2 ohm sama seperti tadi, namun kali ini kita perhitungkan si 2 ohm ini dalam mesh I2, sehingga arusnya yang positif I2 min I1. Kemudian ditambah 5 ohm dikali I2 ditambah 1 sama dengan 0. Kita dapat menyederhanakan persamaan ini menjadi 6I1 min 2
I2 sama dengan 7, dan persamaan yang ini menjadi min 2I1 ditambah 7I2 sama dengan min 3. Kemudian bisa dengan substitusi ataupun eliminasi, kita akan memperoleh dari dua persamaan ini I ya, bahwa I1-nya adalah 1,132 ampere dan I2-nya adalah minus 0,1053 ampere. Apakah sudah selesai dan menjawab pertanyaan? Tentu belum, karena yang ditanya adalah daya yang diberikan oleh sumber 2 volt. Karena di sumber 2 volt ini dia dilalui atau berinteraksi dengan I1 dan I2, maka arus yang kita perhitungkan juga I1 dan I2, sehingga daya pada P2 volt, seperti ini saja nulisnya ya, sama dengan tegangan dikali I. I-nya berarti I1 min I2. Sekitar 2,474 watt. Baik, demikian penerapan analisis mesh untuk menganalisis rangkaian. Sampai jumpa pada video berikutnya.